Perkenalkan, nama saya OVP Nina dengan NIM 280-160-37 dengan DPNA 39. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara, di sini saya akan mereview kembali materi-materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Adapun materi yang akan saya review kembali diantaranya adalah istilah dan definisi dari hukum tata negara, sumber dari hukum tata negara, subjek dan objek dari hukum tata negara, asas-asas dari hukum tata negara, sistem perundang-undangan, pemerintahan daerah, hukum acara MK atau hukum acara tata negara, dan penafsiran dalam hukum tata negara. Ya, di sini yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan istilah dan definisi dari hukum tata negara itu sendiri. Ya, hukum tata negara merupakan bagian dari ilmu hukum pada umumnya. Ya, dan hukum tata negara ini dimiliki oleh setiap negara yang ada di dunia, baik itu negara berkembang dan negara maju. Hanya saja formulasi dan tekanan yang diberikan akan berbeda dari suatu zaman ke zaman yang lainnya dan dari suatu negara dengan negara yang lainnya. Letak pentingnya hukum tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk memperlihatkan suasana ketatanegaraan, susunan pemerintahan, wewenang dan hubungan antar alat perlengkapan yang ada dalam suatu negara untuk bekerja mencapai tujuannya baik dalam hubungan internal maupun dalam hubungan eksternal, serta perlindungannya terhadap hak asasi manusia. Hukum tata negara itu berasal dari beberapa bahasa atau berasal dari beberapa negara. Ya, yang pertama itu istilah Strafrecht. Ya, itu istilah Strafrecht itu berasal dari bahasa Belanda. Yang kedua constitutional law. Ya, itu berasal dari bahasa Inggris. Dan yang ketiga ada droit konstitusional, itu berasal dari bahasa Prancis. Dan yang keempat adalah Verfassungsrecht, itu berasal dari bahasa Inggris. Ya. Dari beberapa istilah yang sudah disebutkan di atas, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu menjadi hukum konstitusi. Ya, berdasarkan istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, maka istilah untuk menyebut bidang hukum ini dalam bahasa Indonesia lazimnya dipergunakan antara lain hukum tata negara, hukum negara, hukum kenegaraan, dan hukum konstitusi. Namun demikian, istilah yang sangat populer yang dikembangkan di kalangan sarjana hukum Indonesia sebagaimana ditemukan dalam berbagai literatur adalah sering disebutkan dengan istilah hukum tata negara atau HTN sebagai terjemahan dari istilah Strafrecht dalam bahasa Belanda. Ini saya akan menjelaskan definisi dari hukum tata negara menurut para ahli. Ya, yang pertama menurut Logeman, di dalam bukunya yang berjudul Over the Theory van and Steli Strafrecht, dia mengemukakan bahwa hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur organisasi negara. Jadi di sini dijelaskan oleh Logeman bahwa hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi yang ada pada suatu negara. Yang kedua menurut Van der Voort yang di dalam bukunya yang berjudul Handboek van het Nederlands Strafrecht, dia menjelaskan bahwa hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungannya dengan individu dan individu. Sedangkan menurut Avidise, ia menyebutkan dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Study of the Law, the Constitution, yang menyebutkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menunjukkan segala peraturan yang berisi secara langsung atau tidak langsung tentang pembagian kekuasaan dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Tentang sumber-sumber hukum tata negara. Ya, kita ketahui bahwa sumber hukum secara umum itu adalah
sumber hukum material dan sumber hukum formil. Di mana yang kita ketahui bahwa sumber hukum material itu membahas tentang yang menentukan isi hukum tersebut. Nah, sementara yang sumber hukum formil itu dikenal dengan hukum dari bentuknya. Ya, sumber hukum formil itu ada undang-undang, ada kebiasaan atau adat istiadat, traktat, jurisprudensi, dan pendapat para ahli. Ya. Ya, sumber-sumber hukum tata negara antara lain yang pertama, sumber dalam arti sebagai asal hukum tata negara. Yang kedua, sumber dalam arti tempat ditemukannya hukum tata negara. Dan yang ketiga, sumber dalam arti hal-hal yang dapat mempengaruhi penentuan hukum tata negara. Saya akan menjelaskan sumber yang pertama, yaitu sumber dalam arti sebagai asal hukum tata negara. Yang berkaitan dengan pembicaraan tentang kewenangan penguasa. Adanya suatu peraturan hukum dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk mengeluarkan atau memberikan keputusan tersebut. Adanya wewenang ini merupakan syarat mutlak untuk sahnya keputusan tersebut. Yang kedua, sumber dalam arti tempat ditemukannya hukum tata negara membawa kepada pembahasan mengenai macam-macam jenis-jenis dan bentuk peraturan terutama yang tertulis. Yang ketiga, sumber dalam arti sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi peraturan hukum tata negara. Untuk dapat menciptakan hukum yang positif, baik, dan adil sesuai dengan keadaan dan kebutuhan harus mempertimbangkan berbagai macam hal, antara lain keyakinan, rasa keadilan, serta perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Tata negara, ya. Objek hukum tata negara yang pertama, organisasi negara, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang kedua, struktur, tugas, dan wewenang dari perlengkapan negara. Yang ketiga, hubungan antar alat perlengkapan negara, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, wilayah negara dan sistem pemerintahannya. Yang kelima, kedudukan serta hak-haknya. Dan yang keenam, hubungan antara warga negara dengan pemerintahan dan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah subjek dari hukum tata negara. Apa aja sih subjek dari hukum tata negara itu? Ya. Subjek dari hukum tata negara itu adalah secara sempit, ya, secara sempit subjek dari hukum tata negara itu adalah lembaga negara, ya. Dalam arti sempit, maksudnya dalam arti sempit, subjek dari hukum tata negara itu adalah lembaga negara. Dan dalam arti luas, subjek dari hukum tata negara itu adalah warga negara atau masyarakat yang terdapat di dalam negara tersebut. Dari hukum tata negara, ada 5 asas dari hukum tata negara. Yang pertama ada asas Pancasila, yang kedua ada asas negara hukum, yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang keempat ada asas negara kesatuan, dan yang kelima ada asas pemisahan kekuasaan dan check and balances. Pancasila, ya. Pancasila itu merupakan falsafah ya dari negara Indonesia, di mana Pancasila ini ditetapkan sebagai filsafat negara, yaitu pada sidang BPUPKI, ya. Pada waktu mereka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya, mereka mencari dasar negara untuk negara Indonesia yang akan merdeka. Maka kemudian diputuskan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Pancasila sebagai asasi bagi hukum tata negara Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada asas ketuhanan yang Maha Esa, asas peri kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan sosial. Ya, dasar Yudiris
Ya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari negara Indonesia. Yang ketiga, pasal 1 ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 yang mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya, hakikatnya Pancasila itu adalah sebagai filsafat negara, sebagai ideologi negara, sebagai sistem, dan sebagai etika politik. Negara adalah asas negara hukum, ya. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintah dan lembaga yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, pilar-pilar tegaknya negara hukum. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Dalam negara hukum, ya, kekuasaan negara berdasarkan asas negara hukum, bukan berdasarkan kehendak masyarakat. Ya, jadi kekuasaan negara hukum itu di dalam negara hukum, kekuasaannya itu berdasarkan asas negara hukum, bukan berdasarkan atas kehendak masyarakat. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum mengalami penyempurnaan. Ya, yang secara umum dapat dilihat diantaranya adalah sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, adanya jaminan terhadap HAM. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Dan yang kelima adalah adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Yang keenam adalah adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Ya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk negara hukum. Yang pertama adalah civil law system. Ya, sistem hukumnya civil law system, negara hukumnya res stars. Ya, wilayahnya bagian Eropa Barat atau kontinental. Yang kedua, sistem hukum common law system. Ya, negara hukumnya the rule of law dan wilayahnya adalah Anglo-Saxon dan Anglo-Amerika. Dan yang ketiga adalah socialist law system. Negara hukum dia itu merupakan negara hukum socialist legality yang wilayahnya adalah Eropa Timur. Nah, sementara yang Indonesia itu apa sih? Ya, Indonesia itu menganut bentuk sistem hukum Indonesian law system. Ya, yang filsafatnya itu adalah Pancasila. Ya, itu teman-teman. Ya, negara hukum Pancasila menurut M. Hajon, ya, yang pertama adalah keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintahan berdasarkan asas kerukunan. Yang kedua, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Dan yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pilar-pilar tegaknya negara hukum. Ya. Yang pertama, supremasi hukum. Ya. Yang kedua adalah persamaan dalam hukum. Dan yang ketiga, adanya asas legalitas. Yang keempat, pembatasan kekuasaan.
Yang kelima, organ-organ eksekutif independen. Yang keenam, peradilan batas dan tidak memihak. Ya, peradilan bebas dan tidak memihak. Yang ketujuh, peradilan tata usaha negara. Yang kedelapan, peradilan tata negara. Yang kesembilan, perlindungan HAM. Yang kesepuluh, bersifat demokratif. Yang kesebelas, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Yang kedua belas, transparansi dan kontrol sosial. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Ya. Kedaulatan rakyat pertama kali dirumuskan pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menyatakan negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian, rumusan ini mempengaruhi pula rumusan pasal 1 ayat 2 1945. Di mana rumusan pasal 1 ayat 2 1945 ini menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ketika MPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di tahun 2001, ya, perubahan mendasar ini terjadi pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang sebelumnya berbunyi kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, berubah menjadi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Perubahan dari rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 membawa negara Indonesia mengacu kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur berdasarkan UUD 1945. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi pedoman dalam menentukan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diamanatkan kepada badan atau lembaga sekaligus keberadaan, wewenang, serta fungsinya, serta di sisi lain bagian mana yang diserahkan pelaksanaan langsung kepada rakyat itu sendiri melalui pemilu. Ya. Instrumen hukum mengenai perundang-undangan di Indonesia ada 6. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua ada Ketetapan MPRS Nomor 20 tahun 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber hukum Republik Indonesia. Yang ketiga ada Ketetapan MPR Nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 antara lain adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Iya, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950. Ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 di sini undang-undang dalam peraturan dan peraturan pengganti undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan menteri. Yang kedua ada Ketetapan MPRS Nomor 20 tahun 1996 di mana di sini tata urutannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan. Yang
Yang selanjutnya adalah ketetapan MPR nomor 3 tahun 2020 yang urutannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, ada ketetapan MPR RI, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, urutannya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang atau peraturan pemerintah perganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutannya adalah UUD NRI 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang selanjutnya adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kejelasan tujuan, kelembagaan atau lembaga yang membentuk yang tepat atau lembaga pembentuk yang tepat dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasil gunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan, kesesuaian antara jenis hikarki dan materi muatan, pengayoman, kekeluargaan, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, kemanusiaan, kenusantaraan, kesamaan dalam kedudukan hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Asas-asas yang saya sebutkan ini adalah asas yang sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan di atas. Kesesuaian antara jenis dan hikarki materi dan muatan. Yang pertama adalah perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan selanjutnya adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah di mana kepala daerah adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ya. Apa sih daerah otonom itu? Ya, daerah otonom adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI. Ya, daerah otonom itu adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Ya, pengertian dari daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dari pemerintahan daerah. Ada asas desentralisasi, asas otonomi daerah, dan asas dekonsentrasi. Ya, pengertian dari asas desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi. Ya, asas otonomi adalah prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Ya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang terakhir adalah asas deskonsentrasi, adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komisi Nasional Daerah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang peraturan tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sebagainya.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 2 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas pemerintahan daerah provinsi. Nah, daerah provinsi ini dibagi lagi menjadi daerah kabupaten atau kota. Daerah kabupaten atau kota ini dibagi lagi menjadi kecamatan, dan kecamatan itu dibagi lagi menjadi desa atau kelurahan. Pada pasal 3, daerah provinsi dan kabupaten atau kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Dan pada pasal 8 ayat 1, pembinaan dan pengawasan oleh menteri atau kepala negara, pemerintah non-kementerian. Pada pasal 8 ayat 2, pembinaan dan pengawasan oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara MK atau hukum acara tata negara. Ya. Peristilahan hukum acara MK mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya. MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi atau constitutional law. Ya, perkara-perkara yang menjadi kewenangan MK adalah perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya. Ya, karakteristik atau ciri-ciri hukum acara MK. Ya. Yang pertama, hukum acara MK memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada perundang-undangan atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Yang kedua, karakteristik perselisihan yang ditujukan ke MK bercorak tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari di peradilan yang biasa. Karena adanya sifat kepentingan umum yang tersangkut di dalamnya. Yang ketiga, bersifat public interest. Ya, terutama dalam hal pengujian atau judicial review terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas-asas hukum acara MK. Ya. Yang pertama, persidangan terbuka untuk umum, kecuali pada rapat permusyawaratan hakim. Asas ini refleksi dari konsep sosial kontrol dan akuntabilitas hakim. Yang kedua, ada independen dan imparsial. Asas ini refleksi dari doktrin separation of power. Yang ketiga, ada peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan mudah. Di MK, biaya perkara yang dibebankan pada pemohon atau termohon tidak dikenal karena dibebankan pada biaya negara. Selain itu, situs internet atau telekonferensi telah digunakan di MK. Hak untuk didengar secara seimbang. Yang kelima, hakim aktif dalam proses persidangan. Yang keenam, ius curianovit. Dan yang ketujuh adalah asas praduga keabsahan. Ya, selanjutnya adalah sumber hukum acara MK. Sumber hukum acara MK di sini terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum secara langsung dan sumber hukum secara tidak langsung. Contoh dari sumber hukum secara langsung adalah Undang-Undang MK, PMK, dan jurisprudensi MK. Contoh sumber hukum secara tidak langsung adalah Undang-Undang Hukum Acara Perdata, TUN, dan Pidana, pendapat sarjana atau doktrin, dan hukum acara jurisprudensi negara lain. Yang selanjutnya adalah atau yang terakhir adalah penafsiran hukum, penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran itu merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konflik. Ya, penafsiran menjadi penting karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat atau telah disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Yang selanjutnya adalah atau yang terakhir adalah penafsiran hukum, penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran itu merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan
atas hal-hal yang dihadapi secara konflik. Ya, penafsiran menjadi penting karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat atau telah disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Ada 9 teori penafsiran menurut Profesor Jimli Asidiki. Yang pertama adalah penafsiran harfiah, yang kedua ada penafsiran gramatikal, yang ketiga ada penafsiran historis, yang keempat penafsiran sosiologis, penafsiran sosiohistoris, penafsiran filosofis, penafsiran teologis, penafsiran holistik, dan penafsiran holistik tematis dan sistematis.